Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Pertumbuhan Fisik. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah adanya dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon tersebut menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan merangsang gerinat atau kelamin agar aktif bekerja. Yang selanjutnya yaitu urutan perubahan fisik. Menurut MUS yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik sebagai berikut. Pada anak perempuan, pertumbuhan tulang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap pada kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan setiap tahun, bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi, dan tumbuh bulu halus pada ketiak. Pada anak laki-laki yaitu pertumbuhan tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi, tinggi badan mencapai maksimum, tumbuh kumis dan bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut di wajah tebal, dan tumbuh bulu di dada. Perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja. 1. Perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. 2. Perubahan proporsi tubuh. Ketika masa pubertas sudah selesai dilalui sepenuhnya dan akhirnya proporsi tubuh akan mulai tampak seimbang dengan proporsi orang dewasa. 3. Ciri kelamin yang utama. Pada anak laki-laki, alat kelamin akan mulai aktif pada saat umur 14 tahun atau mulai mimpi basah, sedangkan anak perempuan indung telurnya mulai berfungsi pada umur 13 tahun. 4. Ciri kelamin kedua. Pada anak perempuan, membesarnya buah dada, pinggul lebar, tumbuh bulu halus, dan suara nyaring. Sedangkan pada anak laki-laki, tumbuh kumis dan jenggot, otot yang tampak, bau melebar, suara membesar, tumbuh jakun, dan bulu-bulu halus. Selanjutnya yakni kriteria yang membedakan anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kriteria kematangan seksual. Kematangan seksual lebih jelas tampak pada anak perempuan, di mana pada awal menstruasi masih dibutuhkan setengah tahun untuk benar-benar matang untuk konsepsi atau hamil. Pada anak laki-laki, sehubungan dengan ejakulasi permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Pada anak laki-laki, baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama 1 tahun setelah puncak perkembangan, akan tetapi dalam air mani terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan terjadi usia antara 8-13 tahun, sementara pada anak laki-laki 9,5 tahun sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama yakni pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga di sini meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Lalu yang kedua pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi yang baik dan cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan mereka yang kurang. Lalu yang ketiga gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Lalu yang keempat, jenis kelamin. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh pada anak laki-laki dan perempuan dikarenakan bentuk tulang dan otot yang berbeda. Lalu yang kelima, kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Lalu yang keenam, perubahan bentuk tubuh. Mesomorph, ektomorf atau endomorf, yaitu bentuk tubuh yang mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.